Hadratal kurama, para alim, para ulama, para sepuh, para kiai, para tokoh-tokoh, para guru, para masyayikh. Semoga para tokoh, para ulama yang hadir, wabil khusus semua para tokoh Kota Waringin Barat senantiasa diberi kesehatan dohiran wa batinan. Dan semoga kita semua seluruh jamaah yang hadir mendapatkan keberkahan dari ilmu-ilmu beliau-beliau. Amin Allahumma amin. Lan ingkang tansah kula hormati segenap pejabat pemerintah yang hadir pada malam hari ini. Bahkan tidak hanya hadir, tapi mulai awal saya datang beliau sangat setia. Mulai menyambut, menjamu, bahkan mendampingi kita semua. Masya Allah. Beliau Ibu Bupati Kota Waringin Barat, Ibu Hajah Nur Hidayah SHMH beserta suami. Semoga dalam jabatan beliau memimpin Kota Waringin Barat mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Kota Waringin Barat menjadi kabupaten yang adem ayem, tentrem, dan makmur. Amin Allahumma amin. Dan yang saya hormati Ayahanda Bapak Haji Muhammad Ruslan AS. Dan yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Kota Waringin Barat, aslinya Ponorogo ya. Wah ini tetangga saya ini. Bapak Suyanto SHMH. Nah bener wonge dewi. Wonge dewi katanya ini. Ibu Bupati paham wonge dewi. Wah paham. Alhamdulillah. Sudah dikit-dikit sinau ini Ibu Bupati bahasa Jawa. Alhamdulillah. Dan yang saya hormati Wakil Ketua 1 DPRD Provinsi Kalimantan Tengah beserta suami. Dan yang saya hormati Wakil Ketua 2 beserta anggota DPRD Kota Waringin Barat. Dan yang saya hormati seluruh Forkopimda yang hadir, wabil khusus Bapak Camat Pangkalan Banteng, Bapak Sigit Imam Mulya. Dan yang saya hormati Sohibul Bait, Sohibul Hajat, panjenenganipun Bapak Kepala Desa Simpang Berambai, Bapak Heri Sudarmanto. Beliau adalah salah satu orang yang sangat ikhtiar penuh mulai 2 tahun yang lalu. Wirawiri Kemblitar, bahkan sempat saya marahi berkali-kali, Masya Allah. Dan ternyata luar biasa. Di balik beliau itu ngoyo, kalau bahasa Jawa Timurnya ngoyo, mekso saya agar saya berangkat ke sini, Masya Allah, sesuai dengan upaya beliau, Masya Allah, yang hadir puluhan ribu. Semoga Simpang Berambai ini tambah barokah, menjadi desa yang makmur, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga jabatan beliau Bapak Heri Sudarmanto menjadi jabatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga beliau mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Jadi 2 tahun yang lalu sampai ke sana, Gus saya ini beneran tak suruh pulang lagi. Saya masih tutup, nggak ada jadwal. Setahun lagi datang lagi, dibilangi masih tutup, kesini lagi. Tak marahi terus, tapi beliau terus sabar sampai nemui lurah saya, sampai lurah desa saya, Edi Sarwono, ini juga diajak ke sini, dinaikkan pesawat. Jadi lurah desa saya sampai diajak ke sini. Masya Allah, luar biasa. Dan saya yakin upaya Pak Heri Sudarmanto ini tidak lain bukan hanya untuk kebutuhan pribadinya, tapi untuk membahagiakan seluruh masyarakat Simpang Berambai. Bahkan alhamdulillah sekarang malah lumeber, malah barokai, bahkan bupatinya, wakil bupatinya juga bahagia, Masya Allah. Semoga berkah acara malam hari ini seluruh yang ikut membantu, yang ikut khidmah, diganti rizki yang lebih banyak dan barokah, dan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang saya hormati seluruh tamu-tamu undangan, para kepala desa sekota Waringin Barat yang hadir, tamu-tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Dan yang saya hormati seluruh para muhibbin,
para pecinta Majelis Taklim Sabilu Taubah, semoga seluruh yang hadir dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi umur yang barokah, rizki yang banyak barokah, keluarga yang barokah, dan keturunan yang minas sholihin, ahlil ilmi wa ahlil khair. Tidak lupa yang saya hormati Ketua Zuriat Datuk Kelampean Al-Banjari wilayah Sampit, beliau Kanjeng Pangeran Gusti Azibur Rahman. Matur suwun rawuhipun, semoga kehadiran beliau memberkahi kita semua. Alhamdulillah wa syukrulillah. Malam hari ini kita semua dapat berkumpul di lapangan Desa Simpang Berambai dengan keadaan sehat wal afiyah. Biqaulina alhamdulillahi rabbil. Sholawat serta salam semoga tercurahkan ke junjungan kita Nabi Agung Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga seluruh yang hadir ditakdir oleh Allah mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Dari tadi Pak Lurah itu menceritakan kepada saya, Gus, ini yang mensupport itu banyak. Bahkan ada air mineral, ada yang bentuknya sound system, ada teman-teman bahkan yang ikhlas kayak Komandan Banser dan para anggotanya, mulai dari kota sampai sini ngawal terus, bahkan saya tidur dijaga, khawatir mungkin saya ternodai mak-mak Simpang Berambai mungkin. Akhirnya dijaga 24 jam, Masya Allah, depan kamar, belakang, weh dijaga terus, Masya Allah, luar biasa. Ini luar biasa, Masya Allah. Dan bahkan yang mensupport acara ini tidak hanya satu orang, dari kalangan apapun, mungkin yang punya air mineral, yang juragan kopi, bahkan pengepul sawit, bahkan semuanya, bahkan termasuk urun maido. Tukang maido wong teko. Bu Bupati paling bingung ini, maido ini apa ini? Nanti biar tanya ke Pak Ron ini nanti. Alhamdulillah, Masya Allah. Tapi panjenengan semua yang ikut mensupport, ikut membantu, Masya Allah. Ini yang keberkahan banyak. Tidak hanya panjenengan yang hatinya bahagia, tapi Masya Allah UMKM itu tak lihat tadi mulai saya naik mobil ini, wah laris semua. Yang jual kopi laris, jual makanan laris, yang jual minuman laris, Masya Allah. Bahkan anak-anak kecil ini ya banyak yang jajan di sini. Yang penting jangan sampai ngunduh sawit tanpa izin. Wah, ini khawatirnya nanti sawitnya habis semua nanti ini, ludes. Tapi luar biasa. Panjenengan semua yang ikut mensupport, ikut membantu kegiatan malam hari ini adalah orang yang beruntung. Mengingat apa yang disampaikan oleh Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, rajanya para wali. Beliau mengatakan bahwasanya Rojab bulan ini, roh itu ketika dipreteli, ketika diperinci, maknanya roh itu adalah rahmatullah. Artinya di dalam bulan ini bulan yang penuh dengan rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah. Ketika manusia itu melakukan kebaikan, melakukan amal soleh, menjaga ibadahnya, menata ibadahnya, insya Allah rahmat Allah akan turun kepada orang tersebut. Artinya ketika panjenengan bersodakoh, panjenengan ikut membiayai kegiatan sebesar ini yang mengumpulkan puluhan ribu jamaah yang hadir untuk berzikir bersama, bersolawat bersama, mengaji bersama, bahkan sampai nanti puncaknya mahal qiyam dan doa. Masya Allah, saya yakin seluruh yang ikut mensupport, ikut membantu atau bahkan ikut hadir pada malam hari ini akan digerujok, digerojok rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang punya masalah insya Allah masalahnya segera tuntas. Yang punya penyakit insya Allah segera diberi kesehatan lahir batin. Yang punya utang piutang insya Allah utangnya segera lunas. Amin Allahumma amin. Setelah ro hurufnya adalah jim. Maknanya kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani apa? Judullah, kedermawanannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ketika panjenengan semua itu mau ringan tangan, membantu,
mau meringan tangan untuk bersedekah, mau ringan tangan untuk menolong orang lain yang sedang kesulitan pada bulan ini, insya Allah kedermawanan Allah akan turun. Jenengan mengeluarkan mungkin 10.000, 20.000, insya Allah gantinya karena kedermawanannya Allah, insya Allah akan diganti 20 juta, bahkan 200 juta, atau bahkan 2 miliar. Amin Allahumma amin. Setelah jim hurufnya adalah ba. Ba di sini maknanya adalah birullah, kebaikannya Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah ketika orang-orang ini simpang Berambai, Kota Waringin Barat, insya Allah masyarakat Pangkalan Banteng ini insya Allah ketika kompak melakukan kebaikan, insya Allah kebaikannya akan dibalas oleh Allah yang lebih banyak dan lebih barokah. Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Allah, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kebaikan yang panjenengan semua perjuangkan insya Allah akan kembali kepada diri panjenengan dengan keadaan yang lebih baik dan lebih barokah. Semoga seluruh yang hadir benar-benar diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bahkan kayak Ibu Bupati, Masya Allah ini tadi nggak kalah semangat sama jamaahnya. Biasanya kalau saya di daerah-daerah lain itu mungkin para pejabat itu hadirnya mepet waktu atau bahkan kadang telat. Tapi beda sama Ibu Bupati panjenengan Kota Waringin Barat, Masya Allah luar biasa. Mulai maghrib tadi beliau sudah nyampe rumahnya Pak Lurah. Sampai saya ketemu Pak Wabub kaget, loh kok sudah di sini. Setelah maghrib Ibu Bupati sudah Masya Allah sudah keluar dari kamar, wah sudah fresh cantik luar biasa. Masya Allah. Nggih. Lah niki ini jadi mulai umaroknya, masyarakatnya, pemimpinnya, tokoh-tokohnya semangat Masya Allah. Semoga persatuan yang ada di kota ini senantiasa terjaga ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Beruntung sekali lagi saya ucapkan untuk panjenengan semua yang sedekah. Saya mengingat apa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man tasaddaqa fi Rajab, barang siapa yang bersedekah pada bulan Rajab, maka beruntung ini. Yang ikut andil acara ini, yang ikut mensupport, ikut membantu acara ini sangat beruntung. Man tasaddaqa fi Rajab, barang siapa bersedekah di bulan Rajab, di bulan yang dimuliakan oleh Allah, ba'adallahu minan nar kamigdari hurabin tarafarhon fil hawa, tarafarhon min wakrihi fil hawa hatta mata haroman. Orang tersebut akan dijauhkan dari api neraka sejauh burung gagak yang terbang bebas dari sangkarnya hingga mati karena tua. Artinya apa? Ketika panjenengan membantu kegiatan ini dengan ikhlas lillahi ta'ala, insya Allah itu akan menjadi salah satu sebab panjenengan dijauhkan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Semoga seluruh yang hadir selamat dari api neraka. Amin Allahumma. Monggo bareng-bareng untuk mengawali pengajian ini biar lengkap. Biasanya saya itu kalau ngaji bersama tim Hadroh Pusat Sabilu Taubah, pasti saya awali dengan membaca zikir bareng-bareng. Kenapa saya awali membaca zikir? Karena ketika kita membaca zikir, az-zikru hayatul qalbi. Zikir mengingat Allah itu akan menghidupkan hati. Orang kalau hatinya hidup, pasti untuk mencerna sesuatu akan mudah. Untuk melakukan ibadah akan mudah. Atau bahkan untuk bekerja juga akan produktif. Tapi orang itu kalau hatinya mati, ya udah, mau dikasih nasihat, mau diajak ibadah, mau diajak bekerja, ya linglung. Tolah, toleh, kowah, kowoh tok. Tapi kalau hatinya hidup, ya kayak panjenengan. Happy, senyum sendiri. Nanti kelihatannya ketika saya menerangkan ilmu, kelihatannya gini-gini padahal ya gak paham. Kelihatannya mantuk-mantuk gini. Tapi karena hatinya terang dia akan bahagia. Bener gak? Jenengan mau bekerja nanam sawit atau apa, kalau hatinya bahagia pasti kualitasnya juga istimewa. Mau kerja menjadi apapun, tapi kalau hatinya hidup istimewa. Tapi kalau hatinya mati walaupun fisiknya sehat, pasti hasilnya tidak akan berkualitas.
Maka dari itu saya minta tolong biar nanti memahami ilmunya Allah kita diberi hidayah, diberi futuh oleh Allah. Ayo kita awali zikir. Zikir ini saya baca kemana-mana. Bahkan ketika saya itu ngaji sama tim hadroh, entah itu di Taiwan, di Hong Kong, entah itu di Papua, di Kalimantan, Lampung. Ini saya baca terus ketika saya sama tim hadroh. Dan nanti akan saya ceritakan beberapa fadilahnya sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Jadi bisa untuk bekal panjenengan pulang, dapat oleh-oleh gitu loh. Jadi biar tidak hanya dapat story. Jangan sampai nanti pulang dari sini, gimana tadi malam mengajinya Gus Ikdam? Oh pokoknya apik. Lan nerangnya apa Gus Ikdam? Pokoknya apik. Terus mek untuk story, Masya Allah, tabarakallah, Gus Ikdam ternyata ganteng aslinya daripada di YouTube. Wah, jadi tidak hanya seperti itu, nanti dapat ijazah gitu nggih. Lah nanti monggo bareng-bareng membaca zikir La ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Shodiqul Wa'dil Amin. Di tengah-tengah zikir tersebut nanti monggo bareng-bareng diselingi siiran bahasa Jawa. Nanti yang paham bahasa Jawa silahkan mengikuti. Tujuannya mengingatkan diri kita agar kita itu semakin semangat beribadah kepada Allah dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi seluruhnya nanti ikut zikir biar hatinya hidup, gitu nggih. Nah, fadilah zikir ini luar biasa ketika diamalkan. Nanti saya ijazahi, gitu nggih. Zikir ini ketika panjenengan semua nanti amalkan. Ketika sudah nyampe rumah mulai besok diamalkan istiqomah 1 hari 100 kali. Ini akan berbuah fadilah yang luar biasa. Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini yang menyampaikan bukan saya, Rasulullah. Infonya A1 ini. Dari pusat ini. Pusatnya manusia. Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dawuhipun Rasulullah, man qala la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, barang siapa yang membaca zikir la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin fi kulli yaumin mi'ata marrah, setiap hari dibaca 100 kali. Loh Gus, waktunya kapan? Terserah. Habis sholat duhur atau asar atau maghrib atau isya atau subuh. Penting istiqomah, continue. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Pada hitungan ke-100 ditutup dengan la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shodiqul Wa'dil Amin. Fadilah yang pertama kata Rasulullah apa? Kana lahu amanan minal fakri. Orang tersebut akan diberi keamanan dari kefakiran. Selamat dari kefakiran. Saldonya, rezekinya insya Allah kayak ibu bupati. Unlimited. Setiap pegang saku ini insya Allah keluar uang. Lah minimal kayak saya keluar rokok. Lah mesti ada rezekinya. Artinya insya Allah usahanya diberi kelancaran, warungnya laris, tokonya laris, waktunya nyekolahkan anak insya Allah uangnya ada, waktunya bayar kuliah anak insya Allah ada, waktunya menikahkan anak insya Allah rezekinya juga ada. Kana lahu amanan minal fakri, dibaca 100 kali. Loh Gus, 100 kali ya lama, enggak ada setengah jam. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. 1 hari 100 kali, pada hitungan ke-100 ditutup la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shodiqul Wa'dil Amin. Sudah. Istiqomah 100 kali. Waktunya enggak lama, masih lama ketika panjenengan semua ghibah. Masih lama ketika panjenengan semua itu membicarakan hartanya tetangganya. Jek suwi nek rasan-rasan. Sing tukang rasan-rasan wonge teko. Nah, kudung coklat biasane. Lah, sing ngejak rasan-rasan kudung ireng. Lah. Arep muni kudung putih rawani karena ibu bupati. Lah, gak wani. Ibu bupati gak tahu rasan-rasan.
mikirne rakyate sampai mumet ya. Dan nah, jadi ngoten niku. Baca itu zikir, besok buat oleh-oleh pulang nggih. Terus ketika panjenengan sudah meninggal, orang yang istiqomah membaca zikir ini sehari 100 kali, wa yu'manu min wahsyatil qabri. Orang tersebut akan selamat dari siksa kubur. Jadi mungkin yang biasa ghibah itu disiksa. Mungkin yang biasa mengambil istri orang, ada orangnya. Wonge teko. Wong kuwi sing lah kuwi sing untune bogang iki lho ketoke. Lah iki wonge kuwi lho. Sing tukang nyuluh bojone tanggane iki. Oh iya teko. Lah kuwi umpamane disiksa karo malaikat ning alam kubur. Lah wong niki insyaallah selamat karena ahli zikir, adoh saka kemaksiatan. Dijauhkan dari siksa kubur. Semoga seluruh jamaah yang hadir selamat dari siksa kubur. Amin Allahumma. Dan ketika dia sudah dibangkitkan dari alam kubur, dihadapkan dengan surga dan neraka, insya Allah pintu-pintu surga akan terbuka lebar untuk orang tersebut. Maka saya yakin seluruh yang hadir insya Allah ahli surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allahumma amin. Lah itu saya ijazahkan kepada panjenengan semua. Ajastukum kama ajazani syaihi qabiltu ijazah. Amalkan, tapi jangan diterima tok, diamalkan. Insya Allah saya kesini tahun depan atau gimana, wah insya Allah yang hadir ini sudah jadi sultan-sultan ini. Insya Allah sawit itu ditanam buahnya gak entek-entek. Wes, insya Allah sing ra duwe bojo moro-moro wis duwe bojo. Enek cah wedok kapusan awakmu. Lah. Pun alhamdulillah malam hari ini hajatnya Pak Lurah itu yang ikhtiar sampai bertahun-tahun ke rumah saya menghadirkan saya bersama tim hadroh, bahkan didukung oleh Ibu Bupati yang luar biasa. Saya benar-benar terkesan hadir di Kalimantan Tengah karena tidak semua daerah itu seperti ini. Artinya kalau ramenya semua rame, tapi masalah menjaga saya itu istimewa bagi saya. Mulai saya di bandara disambut Ibu Bupati bersama Pak Wabub, bersama Kapolres, jajarannya lengkap banget sampai dewan-dewan nih. Kemudian saya itu dijaga nggak gampang diketemukan orang. Biasanya kalau di daerah-daerah lain itu dikit-dikit itu Gus ada ketemu ini. Gek rata-rata pangga njaluk foto kesel, pangga foto niku kesel. Di rumahnya Pak Lurah alhamdulillah dijaga sama Pak Lurah. Sedikit tamu, mungkin hanya beberapa itu orang berkepentingan-kepentingan dan gak begitu penting. Kadang kepentingannya pribadi, ya rata-rata foto kuwi mang. Tapi alhamdulillah mulai sama Ibu Bupati di rumah dinas sampai di sini, alhamdulillah kita dijaga. Jadi saya siang itu bisa istirahat, keluar-keluar ketemu keluarga, ndonga, foto secukupnya, kemudian masuk lagi, kemudian ngaji. Lah ini alhamdulillah terima kasih loh Ibu Bupati. Iya, biasanya kalau di daerah lain wis foto, sing rondo foto apa wis ngeluh jibek aku kadang. Jadi mau kita ngaji, tujuannya ngaji, akhirnya kita sudah capek. Waktu ngaji wis capek, wis fisiknya telas, mek ngrungokne curhatane wong-wong karo foto kuwi mang. Bukannya tidak mau, tidak, tapi ada batasnya, nggih. Jadi mohon maaf ketika saya tadi tidak bisa menemui beberapa tamu-tamu, mohon maaf nggih. Mungkin belum waktunya gitu aja nggih. Nggih. Tapi alhamdulillah hajatnya Pak Lurah malam hari ini adalah ulang tahun desa yang ke-43. Tadi beberapa waktu Pak MC menyampaikan bahwasanya ini adalah syukuran keberhasilan desa ini karena oleh Allah telah dijaga sampai 43 tahun dan semoga menjadi desa yang benar-benar barokah yang menumbuhkan generasi-generasi penerus bangsa yang berakhlakul karimah. Berarti kalau acaranya tasyakuran desa, berarti acara malam hari ini hajatnya itu adalah tasyakuran, syukuran. Nah ketika kita berbicara tentang syukur, kita itu harus benar-benar memahami dan mengetahui caranya dan apa maksudnya syukur. Banyak orang yang sudah membuat story, entah itu di Instagramnya, di WA-nya, di Facebooknya. Saya bersyukur. Tapi dalam implementasi prakteknya, ini tidak menunjukkan rasa syukur.
Kathah tiyang ngoten niku, banyak orang seperti itu. Wah, saya sudah bersyukur. Itu katanya, tapi dalam implementasi praktik, nah biasanya belum. Lah maka dari itu kula pengen bahas. Apa to sing diarani syukur? Apa to yang dinamakan syukur, yang benar-benar syukur itu apa? Kalau kita belajar dengan Imam Ghazali, kata Imam Ghazali, as-syukru manazilun. Syukur itu ada beberapa tingkatan-tingkatannya. Jadi tingkatan syukur itu yang pertama awaluha ma'rifatun nikmah. Orang kalau memang benar-benar mengaku bersyukur, tingkatan syukur yang pertama dia harus mengetahui bahwasanya semua nikmat yang dia syukuri itu tadi atau nikmat yang ada di sekitarnya ini sumbernya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh Gus, semua orang tahu, loh belum tentu. Banyak orang yang tidak tahu. Kadang dia itu mendapatkan nikmat merasa karena kehebatan dirinya. Bener apa enggak? Kadang ada orang, dipuji orang. Bu, jenengan itu usianya 70 tapi kayak 17. Wah, langsung kemayu. Merasa karena kehebatannya dia merawat tubuhnya. Ada orang dipuji, bapak ini kaya raya, sultan, menjadi orang yang sakho, yang dermawan. Langsung dia itu merasa bahwasanya kekayaannya itu karena memang kehebatan dirinya bekerja. Nah ini berarti tingkatan syukur yang pertama saja dia tidak berhasil. Ketika seseorang itu berhasil tingkatan syukur yang pertama, entah dipuji, atau bahkan dia merasa memiliki kenikmatan yang ada di sekitarnya, tingkatan syukur yang pertama adalah ma'rifatun nikmah. Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Allah di dalam surat An-Nahl, wa ma bikum min nikmatin faminallah. Adapun semua nikmat yang ada di dalam dirinya, entah itu keluarga, kesehatan, kejayaan, rezeki, atau apapun kedudukan, ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh Gus, tapi saya ini ya memang susah payah. Iya, ikhtiar itu penting. Tapi ketika ikhtiar kita sudah membuahkan hasil, tidak layak seorang hamba merasa yang ada di hadapannya itu karena kehebatannya. Makanya Imam Ibnul Qayyim menyampaikan, al-asbab la tuni anka syai'an illa biidznillah. Sebab-sebab atau ikhtiar-ikhtiarmu ini tidak akan membuahkan hasil kecuali dengan izinnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Simpang berambai sampai berusia 43 tahun, bahkan menjadi desa pertama yang bisa menghadirkan saya dan tim Hadroh di Kalimantan Tengah. Ini selain karena ikhtiarnya para pendahulu-pendahulunya, ikhtiarnya para lurahnya, ikhtiarnya para masyarakatnya, ini semua karena izinnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah ketika kita sadar bahwasanya semua nikmat itu sumbernya dari Allah. Loh Gus, tapi saya ini ya susah payah untuk menjaga desa ini atau apapun. Lah, ketika kita merasa seperti itu, kita harus yakin, kata Ibnu Qayyim, wahya mujarratu wasail. Usaha itu hanyalah perantara, hanyalah sarana, la khaliqah wala mustaqilah. Tidak bisa menjadi pencipta maupun penentu hasil. Kayak Ibu Bupati ini dianugerahi oleh Allah bisa memimpin kota Waringin Barat 2 kali ya Ibu ya. Nah ini selain beliau itu ya memang luar biasa. Saya lihat pidatonya enak didengarkan. Bahkan beliau ini cerdas loh. Belajar bahasa Jawa, pantun-pantunnya tadi spontan loh. Spontan ya Ibu Bupati ya. Masya Allah. Beliau langsung hafal, langsung bisa loh. Langsung lumayan fasih loh. Ya kayak saya kalau bahasa Inggris lah. Ya, langsung fasih. Lah ini selain dari ikhtiar beliau atau doa dari pendahulu-pendahulu beliau, karena beliau mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau beliau tidak diizini, mau ikhtiar seperti apapun, ya tidak akan berhasil. Lah ketika seseorang itu sudah meyakini
bahwasanya nikmat itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala, akhirnya selain dia itu berikhtiar, beliau itu juga berusaha untuk melakukan jalur langit agar Allah menurunkan izinnya. Paham? Maksudnya di mana? Umpamane ada yang berhasil menjadi juragan sawit, ada yang berhasil menjadi juragan bakso. Ketika dia itu mengaku, wah Masya Allah warung saya itu dulunya 1, sekarang 5, sekarang 10. Sawit saya dulu itu 2 hektar, sekarang 20 hektar. Dulu itu saya hanya punya ini, sekarang ini. Lah ketika dia itu mampu makrifatin nikmah, mampu mengetahui bahwasanya sumbernya nikmat dari Allah, selain dia itu ikhtiar jalur darat, pasti dia itu juga akan ikhtiar melobi pusat, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya dia akan meyakini bahwasanya piye carane nek awan macul bumine Allah, bengi macul langite Gusti. Dadi nyambut gawe kuwi penting, ibadah ya penting, ikhtiar kuwi penting, donga ya penting. Itu kuncinya itu adalah ma'rifatun nikmah, mengetahui bahwasanya nikmat itu sumbernya dari Allah. Lah masyarakat Simpang Berambai kalau benar-benar mensyukuri desa ini yang berumur 43 tahun, selain menjaga kerukunan desa ini, ibadahnya juga dijaga, kemaksiatannya juga diminimalisir, ketakwaannya ditingkatkan, keimanannya ditebalkan, insya Allah akan menjadi desa yang baru diridhoi oleh Allah. Lah itu kuncinya adalah ma'rifatun nikmah. Nomor 2, kuncinya apa? Ketika kita mengakui bersyukur kepada Allah, al-farhu biha atau al-farhu bin nikmah, itu kata Imam Ghazali. Kalau kamu memang mengaku bersyukur kepada Allah, bahagialah atas nikmatnya Allah. Banyak orang yang mengaku sudah bersyukur, tapi pada kenyataannya dia tetap mengeluh dengan nikmat yang ada di sekitarnya. Contoh kecil apa? Semisal kita itu berdoa kepada Allah dan sampai usaha susah payah pengen HP, katakanlah saya ini pengen HP iPhone, tapi dilalah kersane Allah menurunkannya itu Xiaomi. Pengennya iPhone, Allah menurunkannya Cross atau Xiaomi. Wes, saya ini yang kameranya 3 di belakang, tapi dapatnya yang kameranya 1. Padahal itu semua kan keputusannya Allah. Lah kalau mengaku bersyukur, orang itu harus mampu ridho akan pemberiannya Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang gagal syukur atau kufur nikmat, sudah mendapatkan nikmat tapi masih mengukur nikmatnya dengan nikmat orang lain. Sudah punya suami, lihat suaminya temannya. Wonge teko? Panggah kono tersangkane. Wis duwe omah. Omahe ya wis apik, ya wis cukup, tapi jek nyawang omahe kancane. Enggak seneng, enggak pernah bersyukur, enggak pernah bahagia akan nikmat yang ada di sekitarnya. Kurang terus. Boleh kita itu pengen sesuatu kebaikan itu boleh, tapi jangan sampai kemudian kita itu tidak ridho akan nikmat yang sudah ada di antara kita. Jadi kalau panjenengan ini nek pengen nikmat kuwi barokah, bahagia. Wah, aku iki duweku saiki motor iki, HP iki, wis tak nikmati ae. Wah, saya ini takdirnya sekarang masih harus di Simpang Berambai. Untuk pulang ke Jawa mungkin harus 2 tahun sekali, 3 tahun sekali. Bahagia saja, ridho saja. Ketika manusia itu mampu ridho akan pemberian Allah, maka kata Rasulullah dia akan menjadi manusia yang kaya hatinya. Tenang, dia akan damai.
Tapi mau dia itu dikasih apapun, ketika dia itu tidak bahagia akan pemberian Allah, yang ada mengeluh. Punya motor satu, lihat motor temannya yang lebih bagus. Akhirnya motor temannya dipikir dimasukkan kepala. Otak ini kemasukan motor. Punya rumah sudah bagus, tapi tidak mampu ridho dan tidak mampu bahagia akan rumahnya. Melihat rumah tetangganya, wah rumah tetangga saya dicor. Dak cori loh dilebok ni sirah. Pikir sampai ngeluh. Gitu. Bojo pilih-pilihane dhewe. Nek golek-golek dhewe. Baran wis ngetokne anak telu awake rada gemoy lemu. Iki kok malih lemu ngene apa pertombo ae. Akhirnya nyawang bojone kancane lebokne sirah. Dadi utek imang wis kebeken apa imang? Montor. Dake tanggane iki mang. Bojone tanggane mlebu utek. Kalau datang ke manten di sini itu apa? Becek buah itu loh. Nah, datang mantenan itu loh. Nah, lihat gelangnya temannya itu sampai kelek ini. Perhiasannya temannya dimasukkan kepala. Pulang ngamuk karo bojone. Weh, gelangku iki mek titik, Mas. Nek koncoku teko lekek. Kalunge 5 kilo sampai awake ngene. Ini perhiasannya temannya dimasukkan kepala. Akhirnya otak ini kepenuhan hartanya tetangganya, hartanya temannya. Akhirnya ya udah. Dia tidak bersyukur, akhirnya sakit dibuat sendiri, pusing dibuat sendiri. Makanya kuncinya yang kedua adalah al-farhu bin nikmah. Kata Imam Ibnul Qayyim, al-farhu bin nikmah itu min tamami syukriha. Salah satu kesempurnaan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah ketika prakteknya mensyukuri desa Simpang Brambai, seluruh masyarakatnya ini tidak usah mengukur nikmat dengan desa yang lain. Bahagia saja dengan kekayaan yang ada di Simpang Brambai. Semangat saja, rukun saja. Kalau kamu itu terus mengukur, kemudian iri, dengki, hasut, wah ini bahaya. Bahaya. Ketika ada orang yang bertanya enggak bahaya toh, bahaya pol. Bahaya pol. Nah, terus yang ketiga apa? Kuncinya bersyukur, kata Imam Ghazali. Istiqmaluha fima yuhibbul mun'im. Ketika orang tersebut mampu menggunakan nikmat yang ada itu tadi untuk ketaatan kepada Allah. Jadi puncak syukuran desa Simpang Brambai ini, ketika syukuran ini memang benar-benar berhasil, ketika masyarakatnya banyak yang bertakwa kepada Allah. Gimana kekayaan alam Simpang Brambai, kekayaan alam kota Waringin Barat, ini benar-benar digunakan untuk taat kepada Allah. Istiqmaluha fima yuhibbul mun'im. Jenengan ya gitu. Kalau memang rumah tangganya ingin barokah, keluarganya ingin barokah, apapun yang ada di dalam rumah tanggamu gunakan untuk taat kepada Allah. Rezekimu gunakan untuk taat, kendaraanmu gunakan untuk taat, rumahmu gunakan untuk taat kepada Allah. Penuhi surau-surau yang ada di desamu, penuhi masjid-masjid yang ada di desamu. Insya Allah akan tercipta janjinya Allah, la in syakartum la azidan. Maka ketika seseorang itu mampu bersyukur kepada Allah, nikmatnya akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala in kafartum inna adabi lasyadid. Ketika banyak orang yang maksiat, dikasih hasil alam, dikasih kekayaan, dikasih nikmat sehat, dikasih nikmat rezeki, dikasih nikmat tanah makmur, tapi kok malah bermaksiat. Imam Abu Hasim menyampaikan, kullu nikmatin la tuqribu minallahi azza wa jalla fahiya baliyatun. Setiap nikmat
yang tidak digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat itu akan menjadi musibah, menjadi masalah. Naudzubillah min. Ketika masyarakat simpang berambai, wah, ayo Pak Lurah, kita tasakuran pengajian saja. Saya nanti rotinya, saya nanti air mineralnya, saya nanti panggungnya, saya nanti sound systemnya. Wah, semua itu berbondong-bondong. Karena bentuk tasakuran yang baik itu adalah sorfun ni'am li taatillah, menyalurkan nikmat itu untuk menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada yang semangat bangun masjid. Di sini ada yang semangat menjadi marbot masjid. Bahkan kayak kemarin saya di Masjid Riyadhus Shalihin itu Masya Allah berkumpul marbotnya, imam besarnya dan sebagainya. Masya Allah, ini luar biasa. Nah ketika terus seperti itu, insya Allah daerah ini, Kalimantan Tengah ini insya Allah akan dijauhkan dari musibah dan balaknya Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah masyarakatnya akan selamat dunia akhirat. Beruntung dunia akhirat, dan insya Allah kelak akan berakhir dengan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Maka dari itu monggo, kalau memang malam hari ini kita mensyukuri Waringin Barat Simpang Berambai ini, kota Waringin Barat Simpang Berambai ini, monggo ayo kita berbondong-bondong menjadi orang yang baik, menjadi orang yang soleh. Mungkin yang biasanya minum arak, ada orang yang minum arak. Sing biasa ning garangan tukang mabuk wong teko. Oh, panggah ning kono wae. Nah, wong komplit, layak modele botol. Nah. Heeh, sing biasane nyanyi karaoke-nan nenek. Wong teko. Heeh. Lah iya, ya panggah penak pengajian ngene iki. Lah karaoke sampean nek karaoke sangu 100.000. Oh, lato-latomu iso dijejek LC. Heeh. Lah tapi nek jenengan niki wau gelem ngaji ngene iki, waduh ngaji ning kene malah iso ngrungokne pengajian, iso bahagia, lali karo utange, lali karo masalahe nggih to? Mak-mak ya ngono. Mek gur numpak pickup, numpak nopo urunan iso nyang wong ganteng ngene iki. Lah. Ya toh? Dangke beruntung, makanya nggak usah maksiat lah, nggak usah maksiat. Makanya kalau kita mampu bersyukur dan menggunakan nikmat itu dengan baik, asyukru qayyidun lil maujud. Syukur itu dapat mengikat nikmat yang sudah ada di dalam dirimu. Wa sayyidun lil mafqud, dan syukur dapat menarik nikmat yang belum ada di dalam dirimu. Insya Allah seluruh yang hadir akan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Monggo bareng-bareng flashnya dinyalakan lagi coba. Mulai dari yang di bawah sawit, flashnya dinyalakan. Yang jualan, yang di panggung semua, yang di belakang paling ujung. Yang mau menyalakan flash, tak doakan rezekinya lancar. Bisa umploh bareng saya. Nah, kita bareng-bareng baca sholawat Jibril. Ayo flashnya dinyalakan coba. Flashnya dinyalakan coba. Flashnya coba. Flash HP. Nyalakan yang di sor sawit. Kurang banyak. Yang mau menyalakan flash tak doakan rezekinya lancar. Segera umroh Mekah Madinah. Dan seluruh keturunannya menjadi orang yang minas sholihin. Bareng-bareng nanti ketika sudah sholawat, digerakkan kanan kiri yang kompak nggih. Baca sholawat Jibril. Hadirkan Rasulullah di dalam hati panjenengan semua. Allahumma sholli ala Muhammad. Angkat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi ya Rasulullah ya Muhammad Rasulullah sallallahu ala Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Masya Allah, ternyata yang hadir luar biasa. Sampai ini nggak kelihatan mana yang garangan, mana yang nggak ketok. Saya itu di Blitar kan terkenalnya Gusnya garangan biasanya. Tapi ternyata di sini yang hadir mulai para kiai, para tokoh, bahkan pejabat, Masya Allah. Dan kerukunan di Kota Waringin Barat ini harus benar-benar dijaga. Benar-benar dijaga. Saya berkali-kali menyampaikan karena ya Allah kompak. Organisasinya mulai dari NU-nya, mulai dari yang lain, Masya Allah luar biasa. Pejabatnya, umaroknya, ulamanya semangat, rakyatnya juga semangat, Masya Allah. Bahkan kegiatan seperti ini bisa sukses. Ini kan musim hujan ya, iya kan? Nah, tapi tidak hujan, diberi kelancaran, Masya Allah. Ini pasti karena doa-doa orang tulus itu. Yang mulai sore sudah hadir, sholat asar di sini, sholat maghrib di sini, Masya Allah. Semoga apapun hajat panjenengan semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun ini juga acara Isra Mi'raj, karena tadi malam saya di masjid sudah membahas sedikit tentang Isra Mi'raj. Karena Tablek Akbar ini dan karena kerukunan ini saya ingin membahas tentang gimana kita itu menjadi manusia yang utama. Tadi kalau masalah syukur tadi kan sudah gitu. Pun ngantuk napa dereng? Sudah ngantuk? Ah, dereng. Jadi panjenengan itu sering mendengar istilah ketika saya itu bilang dekengan pusat. Pernah dengar? Kamu itu kalau ingin menjadi manusia yang mendapatkan dekengan pusat, maksudnya dekengan pusat itu gimana? Ya didekengi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan pusatnya manusia. Lah kalau pusatnya manusia itu pun ya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau pusatnya pusat ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin ada beberapa resep, ada beberapa tips agar manusia itu menjadi manusia yang utama. Artinya utama di sini ketika dia itu menjadi manusia yang utama, insya Allah dia itu akan menjadi manusia yang utama di hadapan Allah dan utama di hadapan para manusia. Lah desa ini kan sudah, Simpang Brambai ini rukunnya sudah, kompaknya sudah, guyupnya sudah. PR-nya apa? Gimana kita itu menjadi manusia yang utama. Bersaing yang baik itu bukan bersaing dengan orang lain, gimana kita mampu bersaing dengan masa lalu kita yang belum baik dengan hidup kita saat ini. Jadi orang yang baik itu adalah orang yang bersaing dengan masa lalunya. Artinya gimana? Gimana hidupnya itu terus bisa lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik. Dan gimana dia itu mampu mempersiapkan bekal setelah kehidupannya atau setelah kematiannya. Itu Al-Qayyis, orang yang cerdas kata Rasulullah. Nah malam hari ini saya ingin membahas gimana kita itu menjadi afdhalun nas. Orang yang utama. Agar kita diutamakan oleh Allah dan utama di hadapan para manusia. Izin mohon maaf. Ketika jenengan itu ada di suatu tempat kemudian panjenengan diutamakan, seneng atau enggak? Mungkin panjenengan beli sesuatu di warung kemudian diutamakan. Wah ini Pak Lurah toh. Ini Pak Lurah Simpang Brambai toh. Wah ini Pak Heri toh. Akhirnya antri 300 dia itu didahulukan. Semisalah. Sulit nyari jadwal saya, kemudian saya utamakan, seneng apa enggak? Wah saya langsung mau karena Ibu Bupati baik, wah di Kalimantan Tengah, wah oke, saya siap. Awalnya harus antri bertahun-tahun, tiba-tiba hanya antri 1 bulan, seneng apa enggak? Seneng toh? Nah, artinya menjadi manusia yang utama ini memang istimewa, apalagi kalau utama di hadapan Allah. Belum sampai berdoa minta apa-apa masih batin toh. Ya Allah pengen umroh, tiba-tiba besok ada orang ngumrohkan, tiba-tiba panenan sawit itu
rizkinya min haitsu la yahtasib, banyaknya berlipat-lipat ganda. Lah ini kan istimewa. Lagi berdoa pengen sehat, tiba-tiba di ronsen, didiagnosa penyakitnya sudah enggak ada. Lah ini karena mendapatkan keutamaan dari Allah. Lah di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, kuncinya menjadi manusia yang utama, afdhalun nas man kana fihi khamsu khisalin. Sebaik-baiknya manusia itu ketika di dalam dirinya bersemayam 5 hal. Diingat-ingat boleh, dicatat juga boleh. Ini kunci menjadi manusia yang utama dan kunci menjadi manusia yang mendapatkan dekengan pusat. Afdhalun nas man kana fihi khamsu khisalin. Lebih sebaik-baiknya manusia atau manusia yang utama adalah manusia yang di dalam dirinya bersemayam 5 hal. 5 hal itu tadi apa saja? Yang pertama adalah ayyakuna ala ibadati rabbih mukbilan. Ketika dalam setiap aktivitas kebaikannya diniatkan sebagai perwujudan ibadah kepada Allah. Contoh paling sederhana, Pak Lurah, Pak Heri Sudarmanto memimpin Simpang Berambai. Wah, saya niatkan ini pengabdian agar saya itu menjadi orang yang bermanfaat, agar desa saya itu ada perubahan, agar desa saya itu maju. Ibu Bupati niat sampai 2 periode. Wah, saya niatkan ini agar Kota Waringin Barat ini tambah baik, tambah baik. Ini saya niatkan untuk beribadah. Pengabdian saya kepada umat, kepada masyarakat Kota Waringin Barat. Nah, jenengan semua ya gitu. Saya bekerja berangkat pagi. Ini untuk mencari bekal ibadah agar saya itu kuat melakukan ibadah. Saya ngaji, datang di majelis ini mencari ridhonya Allah, melakukan perintahnya Allah. Begitu juga saya ini. Kalau ingin menjadi afdhalun nas, jangan sampai saya jauh-jauh dari Blitar ke Kalimantan Tengah niatnya tidak niat untuk perwujudan ibadah, jangan sampai. Kalau ingin jadi afdhalun nas, niatkanlah kebaikan panjenengan untuk perwujudan ibadah kepada Allah. Ini poin yang pertama. Paham? Jenengan istri di rumah, suaminya kerja. Ketika masak ini loh. Ini niatkanlah, wah saya ini masak, ini untuk suami saya, untuk anak-anak saya. Ini sebagai perwujudan ibadah saya, bakti saya kepada suami saya. Sudah, diniati seperti itu. Agar ini keluarga saya barokah. Masak nggak ngeluh, nggak kayak emak-emak ini. Kadang masak ngeluh, akhirnya rasanya asin kabeh. Arom lecur, rapat yang kayak duit ngongkon masak. Lah, ngeresulo ae. Nah, kuncinya afdhalun nas ayyakuna ala ibadati rabbih mukbilan. Lakukanlah setiap amal kebaikanmu untuk perwujudan ibadah. Paham? Pokok kebaikan yang tidak bersifat kemaksiatan, niatkanlah sebagai perwujudan ibadah. Ini poin yang pertama. Enggak usah tak tafsiri, tak sebutkan satu persatu ya, waktunya nanti enggak nutut. Kalau memang pengen dijelaskan satu persatu secara perinci, ngundang lagi kapan-kapan. Tahun depan ya, tahun depan. Karena ini masih penuh masih penuh lah. Masih penuh ya, nggak tahu lah nanti kalau ada golden ticket untuk Kalimantan Tengah, ya nggak tahu lah. Tapi insya Allah khusus untuk Kalimantan Tengah akan mudah lah. Ya karena itu tadi, Ibu Bupati, Pak Wabub, lurah-lurahnya juga kompak. Wah ini langka ini. Seneng saya, masyarakatnya ya kompak kok, garangannya ya banyak. Seneng saya, seneng. Lanjut nggih. Kuncinya yang pertama sudah ingat ya, afdhalun nas. Kuncinya yang nomor 2 untuk menjadi manusia yang utama apa? Ayyakuna naf'uhu lil khalqi zahiran. Gimana di dalam diri kita itu muncul niat, muncul praktek. Gimana kita mampu bermanfaat untuk orang lain. Loh Gus, tapi kalau bermanfaat untuk orang lain itu capek. Seluruh orang yang bermanfaat pasti capek. Kalau nggak pingin capek ya nggak usah jadi orang bermanfaat.
Tapi kalau nggak jadi orang bermanfaat, berarti kamu belum berhasil menjadi orang baik. Karena kata Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia itu yang bermanfaat bagi orang lain. Artinya ketika ingin membangun simpang Brambai, ini jangan hanya pasrah ke Pak Lurah. Gimana ya saya ini bisa membangun simpang Brambai dengan lebih baik. Oh saya ini faknya ini suara saya bagus. Oh apa saya hidupkan hadro-hadro di musola-musola yang ada. Semisal ingin bangun kota Waringin Barat, ini jangan hanya sampai pasrah ke Ibu Bupati sama Pak Wabub. Gimana ya saya caranya bangun? Oh saya ini kreatifnya, saya bikin kayak tadi saya itu dikasih apa ya, kayak blangkon apa-apa. Ah blawung itu. Apa? Lawung. Ngerti ku lawuh. Lawuh mangan. Nah, kayak ada, wah saya ini kreatifnya buat lawung atau apa. Oh saya ini kreatifnya buat apalah. Ayo bangun agar kamu itu menjadi orang yang bermanfaat. Jadi jangan sampai hanya mengurusi dirinya sendiri. Makanya mohon maaf, saya ini kalau Senin sama Kemis saya tidak bisa diundang. Karena di sana ada rutinan di rumah saya, Ibu Bupati. Kalau malam Selasa saya rutinan pengajian, baca kitab, sambil ngopenin garangan-garangan itu. Malam Jumat saya baca maulid Simtuduror. Setiap Senin sama Kemis. Karena tujuan saya itu biar saya bermanfaat. Kalau di rumah kan saya yang repot. Nyiapin apa. Dan tidak ada yang ngasih bisaroh atau ngasih hadiah, ngasih tumpeng parsel, tidak ada. Kalau saya di rumah. Malah saya yang ngasih orang-orang jamu, masak dan sebagainya. Lah itu tujuan saya agar saya itu bermanfaat juga. Akhirnya UMKM di masyarakat sekitar saya itu jalan. Tetangga-tetangga saya punya gesos, toilet. Jadi tetangga saya itu ada yang sekarang sukses jadi juragan toilet. Karena berkah BAB-nya jamaah itu. Itu iya. Nah ini salah satu perwujudan gimana saya itu biar bermanfaat. Bermanfaat kalau diundang orang kan saya selalu dapat hadiah, dapat tumpeng, dapat berkat. Besok dibelikan tiket kan gitu. Nah tapi kalau saya di rumah kemudian mungkin di YouTube orang-orang yang akhirnya dengan lihat yang belakangnya ada gebyok itu loh. Nah itu tujuan saya agar saya itu bermanfaat bagi orang lain. Tetangga saya dapat uang, dapat rezeki dan sebagainya. Walaupun seperti ini juga bermanfaat akhirnya. Tapi kalau di rumah lebih bermanfaat lagi. Nah, jenengan juga gitu. Kalau ingin mendapatkan dekengan pusat, poin yang nomor 2 adalah gimana diri kita itu bermanfaat untuk makhluknya Allah yang lain. Ya sesekali lah walaupun kita itu masih nakal, walaupun kita itu masih penjudi, peminum, walaupun kita itu masih ahli maksiat, bantulah orang, ringanlah tangan. Karena salah satu kunci agar manusia itu dicintai seluruh manusia dan dicintai Allah, dia itu ringan tangan. Manfaat, paham? Lanjut apa stop? Nah, nomor 1 masih ingat tadi? Nah, gimana dalam hidupmu selalu ada perwujudan ibadah. Nomor 2, gimana dirimu bermanfaat bagi orang lain. Nomor 3, di dalam kitab Tanbihul Ghafilin kuncinya agar menjadi afdhalun nas ayyakunan nas min syarrihi aminina. Gimana dalam hidup kita mampu menjadi pribadi yang tidak menyakiti orang lain. Sekarang poin nomor 3 ini adalah poin yang paling sulit. Poin yang paling sulit lah kita itu bangun tidur ya sudah menyakiti orang lain loh. Bener apa enggak? Bener. Moro-moro ge story ning WA ngelokne wong. Kelo kok moro-moro bayi. Padahal nek rabi jek diingi paling meteng dhisik. Lah. Ya toh? Mari kuwi enek anake wong metu. Kok ireng ra padha karo Pak Mboke, sanuke anake tanggane. Lah. Nyakiti orang. Belum tahu kebenarannya, sudah ikut menghujat, ikut mengbuli orang. Ya benar? Ya enggak? Saat ini kan kayak gitu. Tahu apa berita di Facebook, berita di TikTok, berita di TV. Belum jelas kebenarannya. Ini sudah menyakiti.
Tiba-tiba mak-mak ini nggak tahu apa-apa ngetik sambil di pasar. Wah, pegel, gini. Kayak orang kalau belum tahu aslinya Gus Ikdam itu kadang benci. Karena neng YouTube ketok tuwek memang. Barang aslinya kan ya lumayan bagus. Nah, iya toh. Oh toh. Mak-mak yang ngrungokne ngaji arep ngowoh-ngowoh. Alhamdulillah sampai lali arep utange. Pokok aja lali arep bojone lho ya. Bahaya wi. Jadi kunci yang nomor 3, jangan menyakiti orang lah. Di Simpang Brambe di Kota Waringin Barat ini, di Pangkalan Banteng ini, jangan sampai menyakiti temannya. Walaupun kita beda suku, beda ras, atau bahkan beda agama, jangan sampai menyakiti yang lain. Bahkan Islam itu mengajarkan rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wes ae sing apik, terus melihat sesuatu itu jangan mudah menyimpulkan. Belum tahu kebenarannya jangan ikut-ikut. Coba tahu berita apa-apa itu dicek dulu. Tabayun dulu, itu pesannya Allah. Klarifikasi dulu. Semisal mohon maaf, kayak ibu-ibu ditinggal kerja bapak-bapak di ladang katakanlah. Saweti ladang tuh jenenge. Nah, semisal ibu-ibu ditinggal di ladang. Kemudian datang orang fasik. Fasik itu menurut tafsirannya ada 2. Yang pertama yang dikatakan fasik itu orang yang rutin melakukan dosa kecil tapi rutin istiqomah. Ada kalanya orang yang melakukan dosa besar. Ada yang rutin melakukan dosa besar istiqomah ada. Wonge teko. Biasanya yang lemu-lemu iki lho biasane. Lah semisal datang orang fasik. Orang fasik itu datang. Suamimu tadi di ladang itu ketemu mantannya. Gini. Belum tahu kebenarannya. Tiba-tiba ibu-ibu ini sudah nyambut suaminya. Ngompreng. Gak usah mulai. Turun jaba. Wis ngene wis suwe. Padahal memang tibakno ketemu mbah-mbah, tuwek, nulungi ngunggahne suket, apa piye. Nek ra ngono kadang enek ibu-ibu iki gagal paham. Enek suamine rapat. Umpamane rapat NO lah. Rapat MWC apa piye, Pak? Bu, aku tak rapat sik. Iya, Pak, engko mulai jam 10 ya. Dilalah krana rapat imang mlese wektune. Akhirnya mulai jam 12. Wah, langsung kancane kon video kabeh. Dadi sor beduk di video, jeding di video. Kira-kira enek sapa iki? Jerene mulai jam 10 kok mulai jam 12. Nah, biasanya sing tukang ngono kuwi kudu ireng klambi kuning. Lah. Lah iya. Jangan seperti itu. Kalau belum tahu kebenarannya dan kenyataannya jangan mudah menyimpulkan. Ayatnya apa itu? Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum binaba'in fatabayyanu. In ja'akum fasikun binaba'in balik sampean lari kabeh. Kalau datang kepadamu orang fasik ya toh, membawa kabar berita buruk, tabayun, fatabayanu, tabayun dulu, klarifikasi dulu, ojo moro-moro ae, agar tidak berpotensi menyakiti orang lah, agar tidak potensi fitnah. Lah hari ini bangsa kita, negeri kita, ini lagi diuji. Sekarang kecanggihan teknologi itu istimewa. Istimewa loh, sekarang itu tidak hanya masalah sosial media loh, AI ada loh. Sekarang saya sama Pak Lurah ini diedit rangkul-rangkulan bisa loh. Dan kelihat kenyataan, diedit ciuman iso loh ini. Enek mak-mak moro-moro diedit ngamplok saya bisa loh. Teknologi itu canggih sekarang, makanya jangan mudah percaya dulu. Makanya Mas Wapres, Mas Gibran itu menyampaikan kita itu harus melek sosial media, khususnya para santri. Iya, karena kalau kita nggak melek sosial media selain kita ketinggalan teknologi, efeknya apa? Kita itu mudah nanti dibuat pusing. Gus Ikdam ini ya, badannya dikasih Gus Ikdam, kepalanya dikasih Pak Lurah, ini bisa loh. Dan koyok tenanan. Jadi irung kuwi diganti irunge Margono iso. Ngoten niku lho. Dan itu koyok nggak editan ini tenanan iso. Ngoten lho, paham nggih? Nah, suara saya ini loh, makanya kayak kadang di TikTok, saya ini kan nggak punya sosial media, TikTok itu saya nggak punya,
Facebook saya nggak punya. Ini bahkan saya menyuruh orang untuk merapikan ini. Jadi Facebook yang atas nama saya itu bukan saya itu. Saya nggak tahu, saya itu punyanya cuma Instagram tok. Namanya Iqdam Muhammad itu tok. Wes satu itu tok. Lah, tapi nama saya dibuat orang cari nganu, kadang ada yang mengumumkan Gus Iqdam butuh bantuan ini. Wah, jangan percaya. Makanya tadi saya bilang ke Pak Lurah, Ibu Bupati, tenang kalau pengen jadwal saya tenang, ini masih saya rapikan. Jangan sampai terkena makelar-makelar atau orang-orang yang berkepentingan. Sabar dulu, ini saya rapikan karena tujuan saya meratakan satu Indonesia iki krana pengen cetuk Gus Iqdam kabeh. Ngono lho, garangane iki akeh. Ngoten lho nggih. Hei sabar dulu. Jangan sampai setelah ini baru wah seneng wis sesuk kudu. Sabar dulu nanti tak rembug sama Ibu Bupati. Ngoten nggih. Nah, nanti bisa diacarakan di kota sana nanti. Masya Allah masuk luar biasa. Jadi penting rukun, jangan mudah diadu domba. Walam taslab hadi nikmatur rabbaniyatul kubra min katsirin minan nas illa mafsadahu dolimuna min sufusihim. Anugerah kesuksesan, kerukunan, kemerdekaan ini tidak akan dicabut oleh Allah kecuali dengan adanya kerusakan yang disebabkan oleh orang-orang yang dolim. Makanya di Kalimantan Tengah ini kalau ada orang dolim mau mengadu domba, jangan mudah percaya. Pertahanan kerukunan ini ila yaumil kiamah. Apapun rasnya, apapun bahkan partainya, apapun pilihannya, tapi ketika sudah berbicara Kalimantan Tengah kita harus kompak, harus rukun. Semoga menjadi daerah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Kuncinya menjadi manusia yang utama nomor 4 apa? Ayyakuna amma fi aidin nas aisan. Tidak menyandarkan diri pada manusia. Hidupnya bergantung kepada Allah. Banyak orang menyesal, banyak orang kecewa karena menyandarkan hidupnya pada manusia. Sandarkan itu kepada Allah. Kayak anak kecil, anak muda-muda itu kadang kan menyandarkan hidupnya pada manusia. Masih kecil kadang wis pacaran, ngalor ngidul digandengi. Ya toh? Wis ngalor ngidul bocah nom-nom lho biane, ya toh? Pacaran ngalor ngidul digandengi, tibakno kadung digondang gandeng ngalor ngidul tibakno ora dadi bojone. Tibakno terope karo wong liya, undangane karo wong liya. Lah iki aja menyandarkan pada manusia. Kalau kamu menyandarkan hidup pada manusia kecewa. Akhirnya engko barno pacare rabi karo wong liya langsung ge story ning WA. Hidup ini sudah enggak ada gunanya. Nyawa ini sudah tidak berarti. Karena dia sudah sama yang lain. Dilalah yang kasih komentar Israel. Oke, 5 menit nyampe. Yo wes nyawamu bar, Pak. Is dead. Amsong. Aneh-aneh kok dadake story ngono kuwi. Nah, makanya jangan menyandarkan pada manusia. Makanya sandarkan kepada Allah. Idza sa'alta fas'alillah. Jika kamu meminta, mintalah kepada Allah. Billah. Jika kamu memohon pertolongan, mohonlah kepada Allah. Gus, tapi hidup ini terlalu berat, terlalu sulit. Taharraku bis-sabri. Berjalanlah dengan penuh kesabaran. Ihtamilu bis-shalah. Bertahanlah dengan doa-doa. Taqawwu bil iman. Kuatkanlah dengan penuh keimanan. Insya Allah hidupmu akan selamat dan akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kunci menjadi afdhalun nas yang nomor 5 apa? Ayyakuna lil maut musta'idan. Gimana panjenengan semua selalu mengingat kematian. Orang yang tidak ingat kematian, dia akan merasa hidupnya selama-lamanya dan akhirnya menunda-nunda tobat dan akhirnya kepanjangan angan-angane kesuwen, kedawan. Akrep nglakoni ibadah malah ditunda.
Makanya selalu mengingat kematian. Orang yang ingat kematian, akhirnya dia akan terus semangat untuk beribadah, untuk bekal kematian. Ketika dirinya sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, 5 hal ini tadi adalah kunci menjadi afdhalun nas, kunci menjadi manusia yang utama, kunci menjadi manusia yang mendapatkan dekengan pusat. Mugi-mugi kita semua dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan dekengan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah ngantuk? Coba yang dari Kalimantan Barat, mana Kalimantan Barat? Mana Kalimantan Barat? Kalau yang di bawah sawit itu dari mana saja? Coba ini yang enggak, ya itu. Nah ini hop, di situ aja. Dari tadi ini semangat ini sama teman-teman yang garangan ini. Lagi minum dulu. Alhamdulillah. Coba tunggu mic-nya ya. Alhamdulillah. Wah, Ibu Bupati ya betah ya. Gak capek, Bu? Diselunjurkan gini loh, Bu. Capek. Pak, monggo Pak Haji Ruslan. Diselunjurkan gini loh. Lah, gak apa-apa. Monggo yang capek diselunjurkan gini. Ini sambil ibadah fisik ini. Kayak umroh, Monggo. Piye? Kopine ndi? Ilang. Wo ning kene, sik. Sopo to Mbah Lurah? Wo iki kopine. Lho. Kok entek kok ombe to, Mbah? Sida apa ora? Wis kopiku diombe Mbah Lurah iki lho. Ora guyon. Yes gen dikekne anyar neh baru. Weh gayeng ya. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku sing nakoni ning kene kok salame kaya karo pidato. Assalamualaikum ngene iki piye? Rodok gleling, Gus. Rodok gleling. Gleling ya apa? Oh, gleling niki, Gus. Mboten turu ket wau dalu. Tapi steril. Waduh, nggih pun mandi no. Oh ya, namanya siapa? Raymond Klakson. Wah. Kaya bel truk ae. Pancen, Gus, supir nyeni kok. Wah, supir nyeni, anak be sampetak iki berarti. Nggih no. Raymond Klakson. Halo. Panggilannya Raymond. Nggih, Gus. Raymond dari mana, Mon? Dari Wonosobo. Weh. Terus di Kalimantan ini mukim di Kalimantan mana? Di Balikpapan, Gus. Loh, dari Kaltim. Nggih. Lah kok bisa nyampe sini? Lah nggih niki niate ngaji, Gus. Masa dari Kaltim to, Mon? Saestu, Gus. Beneran? Saestu lah niki enten Pak Guru tak ngapusi, Gus. Kaltim Kalimantan Timur Samarinda. Saestu, Gus. Oh iya anak boy Pak Jimoha iki. Wah, Gus Hisam to. Oh. Raymond. Nggih, Gus. Dari kapan berangkat dari Kaltim ke Kalteng? Kemarin, Gus. Hari apa? Hari apa ya? Hari Jumat, Gus. Hari Jumat berangkat. Lho padha karo aku berangkat dari Blitar. Naik apa? Truk. Truk muat apa? Muat pupuk, Gus. Kirim ke? Mboten muat pupuk, nggih nglegake niku, Gus. Loh, enggak ora apa? Angel ngomong karo Raymond. Iya. Naik truk. Nggih. Muat apa? Mboten muat kosongan niki muat. Memang niatnya memang ngaji? Nggih ngaji, Gus. Samarinda Kalteng? Nggih. Berapa jam? Sehari, Gus. Sehari semalam. Enggak loh, Mon. Kok sampean itu sampai niatnya kayak gitu kan sehari semalam yo. Nggih, wong ajeng ngaji mriki nggih, le izin kali bose nggih, pun seminggu. Lah itu apa yang membuat kamu semangat itu apa? Nggih, rasane niku nek selawat niku marai ngilangke nganu, Gus. Marai ayem lah, Gus. Kamu sudah menikah? Sudah. Anaknya berapa? 2. Nek nyauri aja kaya vokalis ngono lho. Asik.
Iki piye iki? Bojomu ya budrek duwe bojo. Pancen budrek kok, Gus. Anakmu usia berapa saja, Mon? 2 tahun setengah, Gus. Kamu nyupir truk itu truk apa saja? Wah, terkenter, Gus. Kirim sawit. Mboten tenggene batu bara. Lah ini di Kalteng nginep di mana kamu? Wah, niki nginep teng masjid, Gus wau. Nginep di masjid. Dari Kaltim berapa orang? Dari Kaltim 5 orang. 5 orang naik truk. Nggih. Lho apa sedeng? Lah nggih sedeng nika sing mboten nyedeng-nyedengke Pak Guru. Wah sing lemoni Nggih, Pak Guru mari lowemu lho ya. Nggih niku mangan ae. Pak Guru bangga mangan. Lah, jadi lho numpak truk to sik to ning ngarep pira? Nggih, teng ajeng sedaten lah niki cuwili. Jadi Niki truk tanggung. sitok Nggih. Pak Guru mangku bojone. Ah, mboten mangku sing cilik wis kaya anake. Pak Guru mangku sing cilik terus Nggih. sing nyupir. Terus kula gantian kalih niki. Numpak truk ngene Ya, sedina oke. sewengi. Nggih, no. Tenan ra ngapusi. Nggih saestu, Gus. Habis ini berarti nginep sak nggen-ngene. Nggih, no. Ini kuwi seneng cetok Gus Ikdam. Wah, alhamdulillah pol senenge, Gus. Es tinyel berarti. Es tenyel pokoke. Dekengane pusat, Gus. Oke. Cah nyeni kok. Cah nyeni. Oke. Ini nanti nginep dulu apa langsung geser ke Kaltim? Nggih, tenggen sedereke, Gus. Mana saudaranya? Nggih niki teng Pangkalan Banteng. Oh, Kecamatan Pangkalan Banteng. Nggih. Oke. Simpang nggih wonten. teng Coba Sedabi. kamu kan katanya kalau sholawatan adem. Sholawat busro apal ora? Nggih, insyaallah Gus, tapi nek kleru ampun diguyu. Ya wes jajal sholawat busro ya. Naria apa busro? Pilih ndi? Nggih. Takok Pak Guru dhisik-dhisikane apa Pak Guru jarene? Wah, Pak Guru mboten dong, Gus. Wah, Sholawat Naria Mon. Busra lana. Mah busro lana. Ya wis. Ora apa-apa wis kuwi busro lana, gen ditabuhi hadroh ya. Busro. Siap napa mboten hadrohe? Siap. Margono ready. Ayo no. Badol. Dol ayo dol. Aku Iki kakanganmu iki Baturono dol. Aku engko diimbangi lho. Ya busro lana ya. Sallallahu Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Busra lana inal mudan sanal ala wa walana ladu'an jaz'adahu Baturono dol. Tabuhan iki pas. يسرى لنا إلى المنى زال العلا وفانا ستويو لنا أيو ستويو Gah. إلى المنى زال العلا Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Wah gayane lho, gayane Raymond Klakson. Kek wi kopiahe sapa, Mon? Mon. Dalam niki ngampil Gus. Dol, gayane ngene, Masmu emang ngono. Busrolana. Pusi, Gus. Ke tukang syuting ae iki. Wi kopiahe sapa? Niki rencang Gus. Rencang. Nggih. Lah sampean ya lumayan iso nek Wah, selawatan. nggih insyaallah niki nggih malih mboten napa-napa Gus. Gah. Tombok ati Gus. Selawat tombok ati Gus. Kan wektune nanti enggak nutut, Mon. Ah, nggih. Untuk yang lainnya, wis krana wis iso selawatan, Nggih.
Nganu. Sarunge no. Iya. Dapat sarung sama kaos dari Pak Lurah. Waduh. Sarung Gus Ikdam series wis duwe urung mon. Nggih, dereng. Tapi hati-hati nek nggih sarung iki iso duwe anak neh lho, Nggo. Wah. Lato-lato. Raymond jen ngebleng tenan Raymond. Anak buah Kaji Moha iki. Ini dapat kaos Ikdam series sama sarung Gus Ikdam series. Mentahane no. Riyoyo nek rangge iki ra ketok ganteng. Nggih niku enten bunda. Sarunge Gus Ikdam iki. Gus enten bunda. Nggih. Nggih, mentahane. Dari siapa ini? Aduh, ampun repot-repot. Namboket wau. Ngene mon. Nggih, Iki pripun, Gus? sarunge terus dari sahabat saya Nggih, Gus. yang punya rokok Bosi sama Janda Bolt. Ini tadi WA saya. Nggih. Itu ngasih sodakoh 3 juta kayaknya. Nggih. Niku pabrike teng pundi, Gus? Sidoarjo. Wah, nggih. Tahu rokok Bos ini? Nggih, ngertos. Dari Bos ini Janda Bot itu 3 juta nanti buat bareng-bareng Pak Guru yo, jangan mangan. Nggih, siap. Pak Guru senengane mangan toh. Mengke nek sisa nggih, sedaya mboten napa-napa. Sedaya Wis, toh. piye ya ora mungkin Nggih, cukup. sedaya wong 5. Raymond nih anjen masih badal ya ngeplay. Dol masmu ki piye dol? Sama ini tambahono ngene, gen mesakne omahe Altim adoh. Waduh. Ditambahi 1 juta dari almarhum Bu Sumintar sama dari Bapak Sukani. Nah, dari Bapak Sukani. Tambahono 1 juta berarti 4 juta. Alhamdulillah. Tapi ya nganu Allah. lho, Mon. Ajeng tak damel tumbas nganu Gus, peralatan hadroh niki wong soalé sok solawat Gus. Oh iya we. Saestu. Heeh, 4 juta. Nek kaose karo sarunge PN. Nggih. Nek sing ngene 4 juta sing 1 juta ngenen anak bojomu. Nggih, Gus. Sing 3 juta ngenen mangan karo Pak Guru. Nggih, siap Gus. Oke, wis. Engko nyupir semangat toh. Semangat Gus. Dongakno aku sehat ya. Nggih, selalu mesti. Heeh, yang 3 juta dari bos ini sama Janda Bot. Ampun Gus niki. Wes arep nyapon neh. Nyanyi no perawan Kalimantan. Beh. Kok malah perawan Kalimantan piye to, Mon, Raymond? Nggih cobi Gus, niki kan spesial di Kalimantan Gus. Teruntuk di Simpang Berambai. Aku manut wong-wong nyanyi ora iki. Oh, enggak usah. Enggak usah kemalan jerene Mon. Wis turu ase emen. Engko nek wis bar tak buka. Siap Gus. Nggih, pun salam. Wabillahi taufik. Alah, wabillahi taufik. Wabillahi taufik. Wabillahi taufik. Alah neh. Duh. Wis langsung wassalamualaikum ngono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mic-nya dikembalikan dulu, mic-nya dikembalikan dulu. Mike. Lunglungan. Mike. Iya. Lo mike piye? Waya selawatan mang kancane kon video nang cepet ngono cerit. Raymond klakson. Modele klakson nganu. Eskavator. Coba yang sebelah sini. Ini dari mana saja ini? Hah? Pangkal Embun sini. Yang belakang, yang janda mana janda? Coba yang janda angkat tangan. Janda anaknya kecil ada enggak? Janda anaknya kecil ada enggak? Kudung coklat ini loh. Ji, depan ya kudung coklat. Ya itu. Berdiri Bu. Enggak itu. Baju coklat. Ya. Yang lain jangan ngiri, bojone jek urip no. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Fitri Handayani Dari Pangkalan Bun. desa Pangkalan Bun. Desa Pangkalembun, Ya. Kecamatan Pangkalembun. Mendawai. Oh, Desa Mendawai. Kelurahan. Serojo. Nggak, mic-nya tolong dipepetkan, jangan dibuang-buang Bu, mic-nya Bu. Mic. Bu, mic-nya didekatkan. Iya. Tolong, nggak denger. Grogi. Dari Bu siapa? Fitri Handayani. Bu Fitri. Anaknya berapa Bu Fitri? 2. Anaknya 2. Suaminya kemana? Sudah pisah. Oh, pisah. Sudah lama pisahnya?
Hampir setahun. Hampir setahun. Anak ikut siapa? Ikut bapaknya. Anak ikut bapaknya. Iya. Dan jenengan sama siapa ini? Sama orang tua. Belum menikah lagi? Belum. Oh siap. Wes nggak usah ditanya apa-apa, ini tersiksa ini, kasihan. Langsung kasih sangu kayak sarung. Nanti kalau dapat suami lagi kasih sarung Gus Ikdam series. Dari Pak Lurah Heri Sudarmanto ini. Terima Sama dari bos ini, kasih uang dari bos ini 2 juta. Terima kasih Pak Gus Idam. Ya, dari rokok janda bot Abah Rohmawan kasih 2 juta. Oke. Mic-nya dikembalikan aja. Sudah. Kasihan ya. Kalau ada nggak janda yang suaminya meninggal, ada nggak? Ini suaminya meninggal. Yang anaknya kecil ada nggak? Anaknya kecil. Maksudnya janda yang punya anak kecil mana? Itu. Yang bawa anak, Ci. Itu loh, Ci. Nah, bawa anak itu loh. Lah. Bu, di situ aja, tenang. Mic-nya nanti ke situ. Lunglungan, apa estafet. Itu loh, red kalau. Lah. Bawa anak kecil. Alhamdulillah. Gayeng. Tahu gayeng nggak kamu? Nyaman, Gayeng regeng. Kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Matur suwun Pak Lurah. Pak Lurah perjuangan loh. Berapa hari nggak tidur loh. Istimewa. Doakan sukses terus nih. Alhamdulillah. Mic-nya lunglungan aja. Tenang. Estafet. Duduk Pak. Loh, itu loh Bu, duduk Bu. Bu, mic-nya yang itu Bu, belakang Bu. Bu, dikasihkan orang mic-nya. Bu, mic-nya tolong dikasihkan Bu. Ya nanti. Itu. Oh, nggih. Salam Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa Bu? Yayah Komalasari. Bu Yayah. Panggilannya Bu Mala apa Bu Yayah? Yayah. Bu Yayah. Nggih. Anaknya berapa? 3. Rumahnya mana? Aspek Desa 1. Mana itu Pak Lurah? Sungai Kuning. Oh Sungai Kuning. Kidul kono toh? Lar kono. Oke, ini wong Pangkal Mbun kok kene. Bu Yayah. Ya. Anaknya yang paling kecil umur berapa? Umur 2 tahun setengah. 2 tahun setengah, Masya Allah. Terus kakaknya nomor 2? Kakaknya yang nomor 2 umur 20. 20 berarti sudah tamat SMA ya? Sudah nikah. Sudah nikah, Alhamdulillah. Itu, Terus yang nomor pertama? Yang pertama umur 24. 24 sudah nikah juga? Sudah. Oh, berarti di rumah sama siapa Bu Yayah? Cuma berdua sama anak saya yang kecil ini. Yang lain ikut suaminya? Iya. Itu laki-laki ya? Perempuan. Itu perempuan itu? Nggih. Oh iya. Terus Bu Yayah kerjanya apa? Kadang kuli di perumahan. Apa? Kuli. Bersih-bersih itu? Nggih. Terus apa lagi? ART? Iya. Di perumahan? Nggih. Suaminya kemana Bu? Meninggal. Sudah berapa tahun? Sudah hampir 3 tahun nanti bulan 5. Oh arep sewune kok podo jerene iki. Oh podo. Berarti bareng nek ngampiri Israel. Nggih, bareng Bu. Oh iya janjian paling. Bu, Nggih. berarti sekarang pemasukannya tinggal itu saja jenengan? Iya. Oh pemasukannya cuma ART itu? Iya. Oh, anak-anak yang nomor 2, 1 itu perempuan semua? Perempuan. Oh sudah ikut suaminya. Nggih. Nggih. Ini dari ownernya bos ini dan janda bot berkasih 3 juta. Nggih. Alhamdulillah. Nah, ini salah satu strategi saya daripada manggil yang anak yatim kan kasihan malah ingat orang tuanya. Nyeluk bojone ae sing ditinggal ae karo mrumosekne pisan. Ora. Nggih. Sama ini ada sarung sama Pak dari Pak Lurah sama ini kaos. Nggih. Nggih. Nah, doakan Pak Lurah sukses.
Amin. Nggih. Nggih. Terima kasih Gus Idam. Sama-sama. Nggih. Mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Amin. Nggih, pun mic-nya dikembalikan ya. Nggih. Coba ibu-ibu yang tadi berdiri, yang pertama tadi mana ya? Yang tadi Bu, mana tadi? Yang ada anaknya tadi loh. Lah ini. Mana? Lah. Mana orangnya tadi? Itu, bener. Ya itu, udung hitam. Udung hitam, ya. Bu, salam Bu, izin. Salam. Mana orangnya? Salam, izin Bu, nggih. Salam. Salam Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Ibu Puji Dari SP3. SP3 Simpang mana? Berambai. Oh, Simpang Berambai sini. Dusun berarti, Akamsi. Ha, Akamsi. Ibu putranya berapa? 2. Bu siapa, Mang? Bu Puji. Putranya 2. Nggih. Ini anak jenengan putih itu. Nggih. Umur berapa? Umur 2,5 tahun. 2,5 tahun. Terus yang satunya Umur 15. 15 tahun, masih SMP berarti. Nggih. Ya Allah. Suami kemana Bu? Meninggal Berapa tahun yang lalu? udah 3 tahun, hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun. Meh bareng no kalih niku wau. Meh bareng janjian gundulmu kuwi ngawut ora janjian ngawur. Iso janjian wong ninggal janjian iki piye lho iki. Ngawur wong-wong iki. Ngapunten Bu Puji nggih lar-lare nggih ngeten iki. Nggih, Bu Puji. Lah Bu Puji sekarang kegiatannya apa kerjanya? Ibu rumah tangga. Lah untuk nyekolahin anak sama biayai yang ini dari ladang. Kerjanya adab. Oh nyadap karet. Nggih. Nyadap karet itu ya bertani ya berarti ya. Nggih. Berarti berangkat pagi pulang sore itu ya. Pulang siang. Deres itu kalau gajinya per hari berapa? Per hari. Seminggu berapa? Nggak Dan nanti kalau 60. dengan deres karet itu anak-anak sama siapa? Ya ikut. Anak-anak ikut digendong ngoten. Lah enggak ada itu. Ya Allah. Dari bos ini masih ada berapa? 2. Masih ada 2 ya. Gini Bu Puji. Ini berkahnya putra-putraan jenengan. Dari bos ini ada 2 ya. Ada 2 juta. Terus ini dari teman-teman supaya gimana? Dari siapa saja? Dari sini iki. Dari Sumintar bin Kasbun sekalian, Mbah Ngali sekalian, sama dari Bapak Sukani. Nah, dari bos ini 2 juta, dari rokok bos ini sama janda bot, jangan kan janda loh. Nah, kasih 2 juta. Terus setelah itu ditambahi 3 juta ini dari yang tak sebutkan ini. Berarti 5 juta. 5 juta buat jenengan. Nggih? Nah, 5 juta tak masukin di dalam sarung, nanti dicari sendiri di dalam sarung. Uangnya. Ya sarung iki lho, kok sarunge sapa iki piye lho. Pikirane ngeres iki. Sama kaos, nggih? Nggih. Nggih, mohon maaf loh Bu. Nggih. Sehat-sehat, ngapunten. Nggih. Semoga anaknya jadi orang sukses semuanya. Amin. Jadi kalau kerja anaknya diajak. Nggih. Ya Allah. Makasih nggih Gus. Sami-sami. Pun niki tambahin iki jek enek iki. 7 juta berarti. Tambahi 2 juta. Tambahi 2 juta. Wah, ya Allah, ini orang kuat loh ini beliau. Jadi kerja apa? Deres karet, anaknya diajak. Ya Allah. Ya semoga kita itu pandai-pandai bersyukur nggih.
Sabar Bu Puji nggih. Nggih. Kula nek kathah lepate ngapunten nggih. Nggih. Ngapunten ingkang Matur kathah. suwun nggih, Pak. Nggih. Apa nih? Oh, 1000-ne tanggal 23 sesuk. Wis kena nggih sewonan wi. Mak badhe 1000-ne garwane jenengan to Bu Puji? Nggih. Nggih. Badhe 1000-ne. Nggih. Badhe nyelameti. Nggih, mangken. Ya Allah. Tambah iki duitmu apa piye kowe iki omong karepe dhewe ae. Ora melok urun omong ae. Suwi-suwi tak beresi pisan kowe malah. Iki lho supporter iki lho apa iki? Tambahe. Ora melok urun kok kowe. Grupe Raymond iki lho rusak kabeh grupe Raymond iki. Ya Allah. Wis apa neh? Derek jenengan. Derek. Oh, yang di sawit itu tapi kemalaman nanti. Kemalaman kasihan ya. Yuk bareng-bareng kita baca sholat nariyah aja ya. Baca sholat nariyah biar rezekinya lancar. Oh, cik isik. Cik satu. Cik satu wehno kae sing bakul kae lho. Bakul iki lho, kuwi lho. Pak nganu iki lho. Bakul apa wi? Ndok gulung. Heeh. Bakul ndok gulung kayak ono. Sarung dari Pak Lurah ini. Gusik jam series karo kaos. Sok Riyaya tuku sarung iki lho Riyaya. Tak siapi. Nek ra tuku yo kebangetan to. Tuku jerene ngefan. Hehehe. Ngefan yo tuku. Tukune tapi sing ori langsung ke owner kita nanti. Heeh, aja ngawur golek ning sosmed iki palsu kadang. Nek palsu tinggi gatel keroken. Heeh. Manukmu wawuren kok. Aduh. Bareng-bareng kita baca sholat nariyah ya. Baca sholat nariyah itu ijazah dari kakek saya. Sholat nariyah itu insya Allah salah satu fadilahnya adalah tajlibur rizki. Menarik rezeki. Rezekinya biar lancar. Umurnya biar barokah. Badannya biar sehat ya. Setelah itu kita baca sholawat asghil. Biar kita terjauh dari fitnah, bahaya. Dan terjauh dari musibah dan bala. Nggih. Terus baca tasbih agar kita dirahmati oleh Allah. Dan baca doa sapu jagat agar kita diberi kebaikan dunia akhirat. Ngoten nggih? Yuk bareng-bareng. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tafariju bihil kurabu wa tuqadda bihil hawaiju wa tunalu bihi ragaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamun bi wajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasi bi'adadi kulli malubil sarang Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tafariju wa tuqadda bihil hawaiju wa tunalu bihi ragaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu bi wajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasi bi'adadi
وأشفي للظالمين اللهم صل على Muhammad وأشفي للظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي وقنا عذاب النار ربنا semangat آتنا ya Allah berilah kami kebaikan dunia akhirat ya Allah وفي الآخرة وقنا عذاب النار semoga kita semua diberi kebaikan dunia akhirat. Monggo sareng-sareng dilanjut kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sareng-sareng noto atine, kita tata hati kita taruh kesombongan-kesombongan kita buang kesombongan-kesombongan kita, merasa bisa kita, merasa kita ini siapa. Yang ada, seluruh yang ada di dalam diri kita adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya pendosa seperti kita sangatlah wajib untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bareng-bareng baca Ilahilas, istighfar dan burdah.